Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan spesial membuat video rekomendasi 3 TV berukuran 32 inch di range harga 2 jutaan. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari masing-masing TV yang akan kita rekomendasikan. Tapi untuk kalian sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah oke, jadi untuk rekomendasi yang pertama di sini langsung saja kita rekomendasikan TV dari Koka ya, berukuran 32 inch yang sudah support dengan teknologi Google TV. Nah, dari harganya TV ini kurang lebih di kisaran di harga 2.150.000 dan untuk fitur-fiturnya pun juga sudah lumayan lengkap sekali. Di sini untuk dari segi resolusi kalian sudah mendapatkan resolusi HD dilengkapi dengan refresh rate 60 Hz. Tampilan framenya pun di sini sudah menggunakan tampilan full frame, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Nah selain itu untuk garansi pun TV ini lumayan panjang ya, garansi itu kurang lebih di kisaran 3 tahun untuk panel dan setahun untuk spare part-nya. Dari segi tampilan fisik kalau kita perhatikan dari samping, ketebalan TV-nya kurang lebih seperti ini. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya. Nah dari segi tampilan belakang, bahannya ini dia sudah menggunakan full metal dan untuk inputnya pun juga lumayan lengkap. Ada 2 port USB, 1 port kabel antena, dan 2 port HDMI. Optikal pun juga sudah ada, kabel RCA dan kabel LAN pun juga sudah ada. Mounting bracket pun juga bisa kalian langsung tempel TV ini di tembok ya. Dari segi konsumsi listrik kurang lebih TV ini di kisaran 100 wattan. Nah, tampilan menunya di sini langsung saja saya spill ya. Kurang lebih tampilan menunya seperti ini, hampir sama dengan fitur-fitur Google TV pada umumnya. Jadi banyak aplikasi yang bisa kalian akses dan untuk di sini penyimpanannya pun lumayan besar ya. Kita bisa cek di sini. Penyimpanan tersedia di sini langsung saja kita masuk ke bagian sistem. Bisa cek untuk penyimpanannya kurang lebih di kisaran 4,3 GB. Jadi ini lumayan ya untuk ukuran TV 32 inch. Selain itu untuk versi Android-nya di sini dia sudah menggunakan versi Android versi terbaru di Android 11. Oke, Bluetooth pun juga sudah tersedia, jadi kalian bisa langsung mengoneksikan TV ini ke speaker Bluetooth kalian atau mouse atau masih banyak perangkat Bluetooth lainnya yang bisa kalian koneksikan. Oke, tampilan kakinya kurang lebih seperti ini, tapi kalau boleh saran, kalau bisa kalian tempel di tembok ya. Kita bisa lihat. Tampilan remote-nya pun sudah menggunakan tampilan remote terbaru ya, tidak ada nomor-nomor lagi dan jauh lebih simple. Oke, untuk harga sudah saya spill kurang lebih di kisaran harga 2.150.000. Nah, ini untuk rekomendasi yang pertama ya. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang kedua. Oke, ini dia untuk rekomendasi yang kedua. Ada TV dari Hisense berukuran 32 inch di seri 32A 4200G. Sekedar info, ini merupakan TV seri Android dari Hisense ya. Nah, untuk harganya pun di sini langsung saja saya spill. Harganya itu kurang lebih di kisaran 2.099.000. Jadi lumayan oke ya dengan banyak fitur yang dikasih. Dari segi resolusi layar, TV Hisense ini sudah menggunakan resolusi HD dilengkapi dengan refresh rate kurang lebih di kisaran 60 Hz. Selain itu, layarnya pun sudah menggunakan teknologi floating glass design, jadi desain kaca mengambang, sehingga layar itu jauh lebih glossy dan bersih. Dari teknologi layarnya pun di sini masih menggunakan soft panel dan terdapat pelindung layar di bagian pinggirnya seperti screen guard teman-teman ya. Nah selain itu untuk teknologinya TV ini sudah menggunakan teknologi Android TV dilengkapi dengan resolusi HD. Nah di sini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Selain itu dari segi tampilan dia sudah menggunakan tampilan full frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Dari segi ketebalan kalau kita bisa lihat dari bagian samping kurang lebih ketebalannya seperti ini. Bahan belakangnya pun dia menggunakan bahan metal ya, jadi cukup kuat untuk ketahanannya. Selain itu mounting bracket pun juga sudah tersedia, jadi kalian bisa tempel TV ini di tembok. Dan untuk kabel powernya di sini belum plug and play.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk inputnya pun juga lumayan lengkap. Kita bisa cek di sini, USB-nya ada 2, optikal juga ada, earphone juga udah ada, dan di sini ada kabel RCA. Ada kabel antena juga, ada kabel HDMI-nya 2, sudah support eARC ya. Jadi kalian bisa langsung koneksikan HDMI ini untuk audio, dan ada kabel LAN-nya juga. Untuk konsumsi listrik kurang lebih di sini listriknya itu di kisaran 50 watt ya. Oke, itu dia tampilan belakangnya. Kita langsung ke bagian depannya lagi. Nah, tampilan menunya di sini langsung saya spill, kurang lebih seperti ini ya. Coba saya cari home-nya dulu, mana nih tombol home-nya. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini tombol home-nya. Nah, tampilan menunya kurang lebih seperti ini. Jadi banyak aplikasi yang bisa kalian akses di sini ya. Dari Netflix, Prime Video, dan masih banyak aplikasi lainnya yang bisa kalian download melalui Google Play Store-nya. Nah, dari segi penyimpanan di sini kita bisa cek juga penyimpanannya di sini langsung ke bagian settingan. Nah, kita masuk ke bagian settingan dan kita masuk ke preferensi perangkat. Versi Android-nya kita cek dulu ya, dia sudah menggunakan versi Android terbaru di Android 11 dan untuk penyimpanannya kita bisa cek di penyimpanan. Di sini kita bisa cek kurang lebih penyimpanannya 4,3 GB, hampir sama ya dengan Poca yang pertama tadi kita rekomendasikan. Nah, untuk Bluetooth-nya pun juga sudah tersedia, jadi kalian bisa koneksikan TV ini ke perangkat Bluetooth kalian. Contohnya seperti speaker, mic apa namanya itu ya, mouse, dan masih banyak lagi. Nah, untuk harganya saya ulang lagi ya, harganya kurang lebih di kisaran 2.099.000. Garansinya 3 tahun untuk panel layar dan servis spare part-nya kurang lebih setahun. Oke, jadi itu untuk rekomendasi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Nah, oke, untuk rekomendasi yang terakhir di sini ada LED TV dari Chanhong berukuran 32 inch dengan tipe L32G7N. Sekedar info, ini merupakan seri 32 inch dari Chanhong dengan resolusi HD ya. Dilengkapi dengan fitur Android TV. Nanti kita spill tampilan Android-nya seperti apa. Untuk refresh rate dari TV Chanhong ini kurang lebih refresh rate-nya di 60 Hz dan tampilan layar di sini sudah menggunakan tampilan full frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, baik di sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar ya. Kita bisa lihat. Oke, ini tampilannya. Dan untuk garansinya pun kurang lebih sama ya, garansinya ini 3+1, 3 tahun untuk panel layar dan setahun untuk spare part-nya. Nah, dari segi tampilan kaki, kurang lebih tampilan kaki seperti ini ya. Bahannya itu menggunakan plastik, ada label Chanhong di sudut kirinya, dan terdapat tombol power di bagian tengahnya. Oke, ini saya spill tampilan layarnya. Lumayan oke ya untuk resolusi HD. Oke, dan untuk ketebalan TV-nya, kalau kita lihat, kita coba balik ya tampilan TV-nya. Nah, ini bisa lihat ketebalan TV-nya kalau dari samping kurang lebih seperti ini. Bahannya itu dia menggunakan bahan metal ya. Tentunya kokoh juga ya. Nah, untuk bahan atasnya dia terdapat ventilasi. Jadi kalau terjadi overheat pada TV, panasnya bisa keluar dari bagian belakang TV. Mounting bracket pun juga sudah ada. Jadi kalau bisa tempel di tembok untuk TV ini, dan konsumsi listriknya kurang lebih di kisaran 60 watt. Oke, kabel powernya dia belum plug and play, dan inputnya coba kita cek di bagian sininya. Tunggu ya, coba kita cek. Nah, ini ya untuk inputnya, kita bisa lihat. Yang pertama itu ada untuk headphone jack bagian paling atas, ada untuk optikal, ada 3 port kabel RCA, ada kabel antena, dan 3 port HDMI. Di HDMI 1 sudah support dengan kabel ARC ya. USB juga sudah ada 1, dan terakhir tuh USB ya. USB cuma ada 1 saja. Oke, dan untuk layar di sini kita bisa cek dia masih menggunakan, ini saya rasa sih udah hard panel ya layarnya ya, bukan soft panel lagi. Ini lumayan oke sekali TV dari Chanhong ini. Untuk harganya itu langsung saya spill, harganya promo di kisaran harga 1.099.000, jadi hampir 2 jutaan pas ya harganya. Jadi menurut saya sih ini yang paling murah ya dari 2 rekomendasi awal di TV yang kita rekomendasikan, ini yang memiliki harga yang paling kompetitif. Ya palingan selisih lagi 100 ribuan ya. Dan untuk garansinya saya ulang lagi kurang lebih di kisaran 3 tahun untuk panel dan setahun untuk spare part-nya. Oke, dan untuk kalian yang ingin membeli TV-TV yang sudah saya rekomendasikan tadi, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali
dengan nama Toko Grand Bui Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu untuk review dan rekomendasi kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.